A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini tentang bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan, kami akan mengangkat sebuah tema, yaitu cara menyingkapi sebuah takdir. Bagaimana cara menyikapi sebuah takdir itu? Bagaimana cara menyikapi pemberian Tuhan kepada kita sebagai hamba yang berupa takdir yang tidak enak ataupun yang berupa takdir yang dikatakan enak. Marilah kita bahas bersama-sama agar kita semuanya mengerti apa yang dimaksud dengan takdir dan bagaimana cara menyikapi sebuah takdir. Takdir itu ada kalanya dikatakan enak ataupun tidak enak. Sehingga takdir itu tidak membuat hati kita untuk lupa kepada Tuhan yang Maha Esa. Agar supaya hati kita ini tidak lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap diri manusia ini pasti akan mengalami sebuah situasi, akan mengalami sebuah kondisi yang dianggapnya menyusahkan hati atau yang dianggapnya mendatangkan sebuah kesenangan hati para manusia. Baik di kalangan atas ataupun di kalangan bawah, baik itu yang miskin ataupun yang kaya, baik kalangan rendah ataupun kalangan metropolitan. Semuanya itu pasti akan mengalami dan akan dihadapkan oleh hal-hal seperti itu. Yaitu akan dihadapi sebuah takdir di mana takdir itu dianggap enak ataupun dianggap tidak enak. Itu semuanya pasti akan didatangkan kepada manusia ini, akan didatangkan kepada hamba-hamba di dalam manusia tersebut. Dan mengenai tentang permasalahan yaitu status, apakah kita ini orang miskin atau kaya, itu tidak akan pernah menjadikan sesuatu dalam keadaan damai hati ini, tidak akan pernah menemukan sesuatu kedamaian dalam hati
manakala diri manusia ini belum mengenal Tuhannya. Apa sebetulnya takdir qadhi atau takdir yang tidak enak itu? Takdir yang tidak enak itu adalah suatu kehendak qada dan qadarnya Allah, sesuatu kehendak qada dan qadarnya Tuhan terhadap diri manusia ini, di mana kondisi yang dihadapkan manusia tersebut dianggapnya tidak enak. Itulah merupakan sebuah takdir, yaitu takdir qadhi. Takdir di mana manusia itu menurut hatinya itu tidak enak. Kenapa kok tidak enak? Karena memang merupakan sebuah nafsu basariah. Dan semua ini tidak akan mau mengalami hal tersebut. Seluruh manusia ini pasti tidak mau mengalami yang namanya takdir yang tidak enak. Pasti semuanya mengalami hal seperti itu. Tatkala takdir tidak enak didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri manusia ini, pasti hatinya mengalami yang namanya keresahan atau kegelisahan. Karena kenapa kok mengalami kegelisahan? Ya karena hati manusia tersebut belum mengenal Tuhannya. Pasti semua tidak mau mengalami takdir-takdir yang tidak enak, karena menurut nafsu basariahnya. Ada juga yang manusia ini juga ditakdirkan oleh Allah, yaitu takdir pasti. Di mana takdir pasti itu adalah sesuatu keadaan yang menyenangkan sesuai nafsu atau sifat basariah manusia. Baik ekonominya itu yang awalnya dulu tidak enak, terus sekarang tiba-tiba enak, semakin naik semakin bagus. Pangkatnya yang mungkin dulu berhenti akhirnya naik terus dan lancar. Keluarganya semakin tentram, uangnya makin banyak, bisnisnya makin meningkat, dan lain-lain sebagainya. Itulah takdir pasti, di mana takdir pasti itu adalah sebuah takdir yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia menurut hatinya, menurut sifat basariah, adalah didatangkan rahmatnya. Tetapi pertanyaannya, rahmat yang seperti apa? Nah, apakah hal itu menjadikan sebuah istidrat atau menjadikan sebuah betul-betul rahmat dari Tuhan? Ya tergantung daripada isi hati manusia tersebut. Apakah sudah mengenal Tuhannya atau belum? Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Takdir itu akan menjadikan sesuatu jalan menuju ke neraka. Ini perlu digarisbawahi kepada saudara-saudaraku yang mungkin kurang paham atau belum mengerti.
Takdir itu akan menjadikan sesuatu jalan menuju ke neraka dan akan menjadikan sesuatu perangkap-perangkapnya oleh hawa nafsu, apalagi yang berkenaan dengan pasti yang dihadapkan oleh Allah, yaitu menurut basariahnya itu enak. Alhaakumut takasur, dengan adanya bermegah-megahan duniawiyah kita ini, justru hati tersebut tidak menjadikan bertambahnya baik pada Allah, malah justru menambah hati manusia tersebut lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tabiat manusia itu yang ditunggangi oleh hawa nafsu, pastilah mereka dengan adanya bermegah-megahan di dunia ini menjadikan hatinya lupa sama Tuhan yang Maha Esa. Itu pada umumnya saudara-saudara, dan kebanyakan jika manusia itu didatangkan takdir yang enak menurut basariahnya, apalagi tidak merasa kekurangan sedikit pun menurut basariahnya, itu dianggap sebuah berkah katanya. Tetapi hati manusia tersebut belum mengenal Tuhannya. Nah, itu sesungguhnya atau sebetulnya harta-hartamu itu akan mendorong dirimu ke dalam neraka. Yang kami maksud adalah mendorong dirimu ke perangkap-perangkapnya setan atau ke perangkap-perangkapnya hawa nafsu. Karena pada kenyataannya bukan malah baik terhadap Allah, tetapi semakin lupa terhadap Tuhannya. Manakala hatimu ini belum bisa sampai kepada kewusulan pada Allah, hatimu belum bisa marifat terhadap Allah, mau sampai kapan hatimu itu lalai pada Tuhan? Itu mau sampai kapan? Padahal dihadapkan manusia ini dihadapkan dengan adanya kematian, dan kematian itu datang tidak harus menunggu tua dulu, tetapi juga datang terhadap kita yang muda-muda. Kenapa diri panjenengan ini banyak yang lupa, melupakan Tuhan, hanya ngurusin urusan jasad jasmaniah ini saja? Kenapa dan sampai kapan? Hatta surtumul makobir, sampai di depan pintu kematian. Kalau sudah ditanam dalam tanah, baru bisa berhenti. Semoga Anda semuanya yang menonton video ini tidak mengalami hal seperti itu. Janganlah contoh saudara-saudara kita itu yang hanya bercinta terhadap duniawiyah dengan mengabaikan bimbingan kerohanian, mengesahkan Tuhan. Janganlah contoh mereka, karena mereka itu termasuk orang-orang yang dolim. Yang kami maksud bukan jasad jasmaniah yang dolim, tetapi hatinya ini selalu melupakan Tuhan. Hatta surtumul makobir, sampai di pintu kematian.
Kala saufa ta'lamun, janganlah begitu. Tsumma kala saufa ta'lamun, sampai diulangi oleh Tuhan 2 kali. Jangan begitu. Sudahilah sebelum engkau ini kedatangan suatu hari, di mana hari tersebut adalah hari penentuan terhadap diri panjenengan, yaitu hari kematian. Kenapa manusia ini kok lalai terhadap Tuhan? Karena manusia ini selalu bermegah-megahan dengan kesenangan duniawiyah. Buktinya dengan cara apa? Dengan cara hanya ngurusin urusan jasad jasmaniah saja. Dengan bukti ngurusin urusan perutnya saja. Dengan bukti ngurusin tentang posisi pangkat dan jabatannya. Seperti itulah saudara-saudaraku. Hal ini adalah ranahnya hati, tetapi bukan ranahnya jasad jasmania. Terserah sebetulnya panjenengan ini melakukan apapun aktivitas di muka bumi ini, di atas muka bumi ini, terserah melakukan aktivitas apapun. Tetapi hatinya, hati panjenengan itu harus bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya menghadapi takdir yang didatangkan Allah itu? Apakah hatimu ini bisa melakukan amalan solehan atau tidak? Dan cara menghadapi takdir itu tergantung duduknya hati panjenengan, apakah sudah mengenal Allah atau belum. Di situ letaknya. Sebetulnya saudara-saudaraku, bentuk takdir baik enak ataupun tidak enak itu adalah merupakan sebuah kekuasaannya Allah Subhanahu. Perlu diketahui bagi saudara-saudaraku yang mungkin melihat video saya ini, bahwasanya takdir enak ataupun tidak enak itu manusia tidak memiliki peran sedikit pun. Walaupun dirinya menganggap dirinya ini kok tidak enak ataupun kok enak, sebetulnya manusia ini tidak memiliki peran apapun. Kenapa manusia ini saya katakan tidak memiliki peran apapun? Karena pada dasarnya manusia ini laksana wayang. Wayang itu benda mati. Dan wayang itu digerakkan kemana? Entah itu digerakkan, ditaruh di dalam orang miskin, didatangkan di dalam gerakan orang kaya, ya terserah dalangnya. Begitu pula diri manusia kepada Allah ya seperti itu. Kita ini sebagai wayangnya dan Allah adalah sebagai dalangnya. Tetapi permasalahannya adalah manusia diri kita ini yang kebanyakan jika belum mengenal Tuhannya, menganggap dirinya lah yang menguasai, menganggap dirinya lah yang berperan. Seharusnya jika manusia ini sudah mengenal Tuhannya, akan mengerti baik takdir itu tidak enak ataupun enak, dikatakan enak, seharusnya terima. Karena berhubung manusia ini belum mengenal Tuhannya,
maka manusia ini seolah-olah tidak menerima Tuhan, apalagi didatangkan dengan takdir yang tidak enak. Lalu cara menyikapinya bagaimana? Caranya cuma ada satu, yaitu lihatlah Allahnya, jangan yang lainnya, jangan terhadap makhluknya. Itulah jalan yang lurus, jalan Shirotol Mustaqim. Hati manusia yang sudah tidak melihat ke kanan dan ke kiri, hati hanya fokus kepada hidup, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati ini biasanya dilakukan oleh hati-hatinya calon para kekasih Allah atau para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetapi hal ini pun juga sebetulnya ada ilmunya, ada prakteknya, ada istiqomahnya. Tidak semata-mata atau tidak ujuk-ujuk manusia itu bisa melihat Allahnya. Tidak mungkin, tidak akan mungkin bisa melihat Allahnya tatkala manusia itu belum memiliki ilmu hakikat menuju makrifat Allah. Tidak mungkin, saudara-saudara. Tetapi jika panjenengan ini sudah mengetahui dan memahami tentang ilmu hakikat menuju makrifat Allah dan sudah mempraktekkannya, panjenengan pasti paham apa yang didatangkan, hal-hal yang enak ataupun tidak enak, itu sebetulnya Anda akan tahu bahwa semuanya itu hanyalah perannya Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mengenai tema yang di atas tadi, cara menyikapi takdir, yaitu Anda ini harus bisa melihat Allahnya, Anda ini harus bisa melihat Tuhannya tatkala didatangkan sesuatu hal yang enak ataupun yang dianggap tidak enak. Janganlah pernah melihat makhluknya yang datang enak ataupun yang tidak enak. Caranya hanya satu, segeralah Anda ini menuju kepada musyahadah, yaitu bermakrifatlah dirimu dengan sesungguh-sesungguhnya. Saya doakan kepada saudara-saudaraku yang mau melihat atau yang menyaksikan video ini, segeralah Anda ini bisa dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke kerajaannya Allah. Itulah apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.